Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Untuk hari ini kita masih di bab 2 ya. Tapi hari ini kita akan fokus membahas tentang pesawat sederhana. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama mengidentifikasi jenis pesawat sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis katrol. Yang keempat, menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menghitung besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk. Yang keenam, menjelaskan pengertian dari roda berporos. Yang ketujuh, menjelaskan penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana adalah alat yang memudahkan manusia dalam melakukan usaha atau kerja. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian jenis-jenis pesawat sederhana. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 4, yaitu tuas atau pengukit, katrol, roda miring, dan roda bergigi. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian gambar dari jenis-jenis pesawat sederhana. Kita lihat yang pertama ada yang namanya katrol, kemudian ada namanya tuas atau pengukit, selanjutnya ada bidang miring, dan yang terakhir ada roda gigi atau gear. Jenis pesawat sederhana yang pertama ada tuas atau pengukit. Sistem kerja tuas ada 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan titik tumpu atau T besar. Itu adalah sebagai tempat dari tumpuan bagi pengukit. Kalian lihat di tengah-tengah ada yang bentuk segitiga dan ada tulisan T besar. Nah, itu adalah tanda bahwa dia adalah pengukit. Kemudian kita ke nomor 2, ada yang namanya titik beban atau W, yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Kemudian yang ketiga ada namanya titik kuasa atau F besar, di mana titik itu adalah tempat di mana gaya kuasa diberikan. Jadi ketika gaya kamu berikan, disitulah yang namanya titik kuasa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pemakaian prinsip tuas tipe 1 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tuas jenis 1 ini titik tumpu ada di tengah. Jadi kalian ingat, yang titik tumpunya di tengah itu adalah tuas atau pengukit jenis 1. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada pada gunting. Jadi kalau pada gunting kalian bisa lihat tumpuannya ada pada titik yang di tengah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tuas tipe 2, di mana yang berada di tengah itu adalah beban. Jadi contoh pada saat kalian menggunakan argo atau gerobak seperti ini ya, titik tumpu ada di ujung dan yang di tengah itu adalah beban. Jadi ingat, kalau yang di tengah itu beban, berarti dia tuas jenis yang kedua. Selanjutnya, silakan kalian melihat penerapan prinsip tuas tipe 3 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada saat kalian melakukan menyekop sesuatu. Nah, yang menjadi titik di tengah itu adalah kuasa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan hubungan antara titik tumpu, beban, dan kuasa. Silakan kalian perhatikan gambar. Ada benda yang memiliki berat W diletakkan pada titik A. Kemudian ada titik tumpu yang berada pada titik O. Kemudian ada gaya kuasa sebesar F pada titik B. Selanjutnya kalian perhatikan jarak antara titik tumpu ke beban itu namanya adalah LB. Dan jarak antara titik tumpu dan gaya kuasa itu adalah LK. Kemudian hubungannya W dikalikan dengan
ini W dikalikan dengan LB itu sama dengan F dikalikan dengan LK. Jadi diingat mana yang LB dan mana yang LK. Jadi persamaannya W dikali LB sama dengan F dikali LK. Dengan keterangan W adalah berat beban. Dalam satuan Newton, LB adalah lengan beban, F adalah gaya kuasa, dan LK adalah lengan kuasa. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut. Ada sebuah beban bermasa 20 kg digantungkan pada gantungan nomor 1. Nah, agar tuas ini dapat setimbang, di mana kita harus meletakkan beban bermasa 30 kg ini. Selanjutnya, dapat kita tuliskan diketahui M1 sama dengan 20 kg, sehingga W1 sama dengan 200 Newton. 200 Newton didapat dengan mengalihkan massa dan percepatan gravitasi. Massa nilainya 20 kg, percepatan gravitasi 10, jadi W-nya adalah 200 Newton. Untuk M2 30 kg sehingga W2-nya 300 Newton. 30 dikali 10 ya. Selanjutnya untuk nilai L1 beban 1 tadi digantungkan di nomor 1 sehingga nilainya adalah sebesar 3. Kita lihat tadi beban 1 digantung pada nomor 1, maka jaraknya kita hitung 1, 2, 3 gitu ya, dapat L1 sama dengan 3. Selanjutnya yang mau kita cari adalah di mana kita harus meletakkan beban bermasa 30 kg nya ya. Kita gunakan persamaan L1 kali W1 sama dengan L2 kali W2. Jadi persamaan yang tadi ya. Selanjutnya L1 nya kita masukkan 3, kemudian dikalikan dengan W1 nya 200, L2 nya tetap L2 dan W2 nya 300. 3 kali 200 itu 600, kemudian sama dengan L2 kali 300. Karena hubungan L2 dan 300 adalah kali, maka kita bagikan 600 dengan 300 untuk mencari L2. Didapat L2 adalah 2. Nah, jadi diletakkan pada jarak 2, 1, 2. Nah, berarti ada pada nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Nah, kita lihat gambarnya. Ada beberapa jenis katrol pada gambar. Ada katrol tetap tunggal, itu yang pertama. Yang kedua ada katrol tunggal bebas, dan yang ketiga ada satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Kemudian ada juga yang dinamakan katrol majemuk. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah katrol tetap tunggal. Nah, tahukah kalian bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Nah, ini disebabkan karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Nah, jika tali yang terhubung pada katrol ini talinya ditarik ke arah bawah. Jadi ketika ini tali yang ada di sini ditarik ke arah bawah, maka otomatis timba yang berisi air akan naik atau tergerek ke atas. Jadi kalau talinya tadi ditarik ke bawah, maka timbanya akan otomatis tertarik ke atas. Katrol tetap tunggal ini keuntungan mekanisnya adalah 1, karena dia hanya mengubah arah gaya sehingga FK sama dengan FB. Selanjutnya yang kedua adalah katrol tunggal bebas. Nah, berbeda dengan katrol tetap tadi, untuk kedudukan pada katrol bebas ini dia berubah dan dia tidak dipasang di tempat tertentu. Katrol bebas ini berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberi untuk mengangkat benda itu lebih kecil daripada gaya bebannya. Nah, jadi kalau misalkan bebannya sebesar FB, maka FK yang digunakan adalah setengah dari FB-nya. Katrol jenis ini biasanya banyak ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Jadi kalian perhatikan, ini contoh dari penggunaan dari katrol bebas. Nah, untuk katrol bebas ini keuntungannya lebih besar dari 1. Nah, sebenarnya pada kenyataannya
keuntungan mekanisnya itu adalah 2. Nah, menyatakan bahwa gaya kuasa sebesar 1 mampu menarik beban sebanyak 2. Jadi kalau misalkan gayanya itu 200, berarti dia mampu mengangkat beban sebesar 400 Newton. Jadi pada katrol tunggal bebas, gaya yang kita perlukan untuk mengangkat itu adalah setengah dari berat bebannya. Jadi kalau misalkan gaya kita keluarkan 200, kita bisa mengangkat beban sebesar 400. Nah, jadi hubungan FK itu adalah setengah dari FB-nya. Selanjutnya kita masuk ke satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Kita perhatikan gambar katrolnya, dan yang ini adalah contoh dari aplikasi pada kehidupan sehari-hari penggunaan katrol tetap dan katrol bebas. Jadi yang di bawah itu katrolnya bebas ya, kemudian gambar yang di atas itu adalah gambar dari katrol tetap. Hubungan antara gaya kuasa dan gaya beban. Nilai gaya kuasa adalah setengah dari gaya beban. Jadi sama seperti katrol bebas sebelumnya, katrol tetap dan satu katrol bebas ini bisa menggandakan gaya. Jadi kalau misalkan beban yang diangkat itu 200, kita cuma perlu gaya sebesar 100 untuk mengangkatnya, gitu ya. Jadi hubungannya gaya kuasa yang kita keluarkan sama dengan setengah dari berat bebannya. Jadi FK sama dengan setengah dari FB. Selanjutnya kita akan membahas tentang katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini diperlukan agar gaya kuasa yang kita berikan kepada benda itu semakin kecil. Jadi kita malah semakin mendapat kemudahan kalau kita menggunakan katrol majemuk. Apa sih katrol majemuk itu? Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Nah, keuntungan mekanis dari katrol majemuk adalah sebesar sebanyak jumlah tali yang menyokong berat beban. Jadi kalau kalian lihat pada katrol ini talinya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tali. Maka keuntungan mekanis pada katrol majemuk pada gambar ini adalah 4. Nah, jadi kalau kita menarik gaya di sini sebesar 20 Newton, kita bisa mengangkat beban sebesar 80 Newton, 4 kalinya dari gaya yang kita keluarkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanis, kita dapat menggunakan persamaan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau sama dengan FB per FK. Nah, namun diingat, untuk katrol tetap tidak menggandakan gaya, dia hanya mengubah arah gaya. Jika kalian menarik tali ke bawah, maka timba akan bergerak ke atas. Selanjutnya kita masuk ke bidang miring. Adalah bidang datar yang diletakkan miring membentuk sudut tertentu sehingga memperkecil gaya kuasa. Silakan kalian perhatikan gambar. Ini adalah panjang dari bidang miring, dilambangkan L, dan ini adalah tinggi bidang miring atau dilambangkan dengan H. Kemudian yang ini adalah gaya kuasa FK, dan yang ini adalah FB atau gaya beban. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka FB dibagi dengan FK itu sama dengan L dibagi dengan H. Kalau kita kalikan silang, FB kali H sama dengan FK kali L. Di FB ketemu H, L ketemu K. Kemudian untuk keuntungan mekanis kita dapat hitung dengan L per H. Selanjutnya kita masuk ke alat yang bekerja berdasarkan bidang miring. Jadi kayak ini bidang miring dipasang untuk menaikkan barang. Kemudian ada gergaji, kemudian ada papan lungsuran untuk main anak-anak gitu ya. Terus ada jalan di pegunungan, ada sekrup, dan ada kapak. Selanjutnya roda gigi atau gear. Kita masuk ke pesawat sederhana yang terakhir.
Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan. Efisiensinya, energi keluaran bermanfaat per energi masukan total. Selanjutnya, roda berporos ini merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contohnya adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang pesawat sederhana. Dan ada juga tadi kita sudah bahas jenis-jenis pesawat sederhana. Untuk lebih memahaminya, silahkan kalian kerjakan lembar kerja berikut. Pada tampilan ini ada 12 gambar yang harus kalian analisis jenis pesawat sederhana apa yang bekerja pada gambar. Jadi apakah katrol, apa bidang miring, ataukah dia roda berporos atau dia pengungkit. Kalau misalkan pengungkit, jenis berapa? Jenis 1 jenis 2 atau jenis 3. Selanjutnya kalian kerjakan soal pada bagian C berikut dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi ibu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa yang sudah nonton, subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.